Dan kita akan menyaksikan secara langsung ini jalannya audiensi DPR RI dengan perwakilan hakim di gedung DPR RI. 27 hari sejak putusan itu diucapkan. Tapi kita masih menggunakan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Artinya apa? Status penggajian kami ilegal, Bapak. Bagaimana seorang hakim yang memberikan rasa keadilan setiap harinya di tengah-tengah masyarakat digaji secara ilegal? Ini kan sebuah ironi di negara hukum. Sangat ironi. Belum lagi bicara soal tunjangan kinerja. Kami setiap 3 bulan sekali mengisi namanya e-kinerja. Tapi ternyata tidak dapat tunjangan kinerja, Bapak. Alasannya karena pejabat negara. Tapi toh Bu Menteri Keuangan dapat tunjangan kinerja. Atau menteri-menteri yang lain. Ngisi e-kinerja tapi tidak dapat tunjangan kinerja. Sungguh sangat ironis sekali. Kalau Bapak Prof. Dasko mungkin ke daerah, Pak Adis Kadir ke daerah, Pak Cucun ke daerah, atau Bapak-bapak Ibu anggota Dewan lain ke daerah, pasti ketika ke pengadilan khususnya, pasti ini yang akan sama jeritan hatinya. Kalaupun ini dibuka secara Zoom, pasti akan banyak pertanyaan atau keluh kesah yang disampaikan. Karena pada sejatinya wakil Tuhan hanyalah di persidangan saja. Di sini kami tetap masyarakat biasa yang butuh pertolongan dari para wakil-wakil rakyat kami. Semoga aspirasi kami menjadi didengar dan direalisasikan. Itu saja. Terakhir. Izin pimpinan, satu lagi pimpinan apabila diperkenankan, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang lalu yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi hal-hal yang belum tersampaikan oleh koordinator. Pertama, pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia itu melakukan aksi cuti bersama seluruh Indonesia dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Hari ini, rekan-rekan hakim yang datang dari seluruh daerah di Indonesia berkisar 148 orang. Jadi walaupun tadi pimpinan sudah menetapkan dan atas persetujuan seluruh anggota sidang akan ditutup di jam 12, kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Pimpinan yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada seluruh anggota Komisi 3. Kami perhatikan yang mulia semua, dari berbagai rapat dengar pendapat yang dilakukan yang kami selama ini saksikan di YouTube. Banyak sekali cerita-cerita kami yang sudah disuarakan. Kami terima kasih. Saya teringat cerita Bang Habib yang beliau kehilangan sahabatnya hakim yang meninggal di kos-kosan. Bang Habib tentu pasti tahu bagaimana realita hakim yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2 daerah. Kemudian juga saya teringat juga cerita Bang Habib. Ini bukan karena Bang Habib partai pemenang, Bang Habib terus, tapi saya sangat tersentuh dengan cerita beliau. Di mana mahasiswa hukum terbaik yang hari ini sekolah di Universitas Indonesia, ketika ditanya dosen, mau jadi apa setelah sarjana? Tidak ada yang mau jadi hakim, yang mulia. Tidak ada yang mau jadi hakim. Semua lebih memilih profesi lain. Karena memang sudah jadi rahasia umum. Kami yang paling terdampak di pengadilan kelas 2. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota Dewan, ini seperti menjadi rutinitas, Pak.
12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu, para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Pimpinan yang saya hormati, judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pimpinan yang saya hormati, kami minta kalau bisa minimal 8 atau 10 orang lah teman-teman dari belakang didengarkan suaranya. Kalaupun nanti bisa dibagi waktu 5 sampai 6 menit per orang, kami ucapkan terima kasih banyak. Pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia, para yang mulia anggota dewan. Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah. Bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU Jabatan Hakim. Karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ. Dari rekrutmen, promosi, mutasi, sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat pimpinan. Sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap persidangan. Sebab banyak sekali pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar pimpinan. Dan yang terakhir pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada banyak sekali pimpinan intimidasi yang kami terima. Terakhir pimpinan, ada salah satu quote dari senior yang saya baca tadi di grup kami. Beliau katakan begini, lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan, apakah berkenan untuk